dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tidak memenuhi syarat pembuatan undang-undang, tidak memenuhi syarat ajas keterbukaan. Dan oleh karenanya, oleh Mahkamah Konstitusi memerintahkan harus direvisi dan berlaku secara kondisional sampai November 2023. Akan tetapi pada saat Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan, justru pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang benar-benar tentu tidak melibatkan masyarakat. Artinya sudah tentu cara pembuatan Perpu beda dengan cara pembuatan undang-undang atau pertentangan dengan putusan MK tadi. Ada apa? Motivasi apa? Untuk kepentingan siapa? Kenapa buru-buru Presiden mengeluarkan Perpu? Inilah Hot Room. Perpu Cipta Kerja untuk siapa? Memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum. Merevisi Undang-Undang Ciptaker itu sama, pertama lewat pembahasan di DPR, tergantung siapa inisiatifnya, bisa pemerintah inisiatifnya kan itu kan. Nanti kirim ke DPR, DPR bahas. Yang kedua, karena pemerintah yang diperbaiki, yang kedua pemerintah menempuh jalan Perpu. Tentu DPR akan menyikapi, karena kan Perpu itu ya hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Meskipun kita sudah melihat dalam perjalanan ketatanegaraan kita, yang namanya kegentingan memaksa itu tafsirnya ada pada presiden, menjadi tafsir subjektifnya presiden. Ya. Kalau menurut saya ini bisa dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah. Ini kemudian bisa dinilai sebagai pemerintah ini tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya pemerintah itu bisa mematangkan dulu lah rencananya sebelum memutuskan untuk bisa mengeluarkan Perpu itu. Ada faktor apa yang kemudian mendesak, yang memaksa pemerintah atau presiden mengeluarkan Perpu itu? Kemendesakan ini yang kita nggak tahu ada apa sebenarnya. Ya, kalau misalkan apa bedanya dengan Undang-Undang Ciptaker, kan udah ada, kan tinggal direvisi. Nah, kenapa bukan revisi itu yang dilakukan gitu? Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, Perpu itu akan dibahas oleh DPR maksimal 2 kali masa sidang. Jadi ketika Perpu itu diajukan kemarin, diterbitkan masa sidang kemarin, maka pada masa sidang ini itu DPR sudah bisa membahas Perpu tersebut maksimal 2 kali masa sidang. Sehingga kalaupun Perpu nanti disepakati oleh DPR, maka sah menjadi undang-undang. Kalau ternyata Perpu tersebut tidak disepakati oleh DPR, maka kembali ke undang-undang yang lama. Sebelum kita diskusi lagi mengenai Perpu yang menarik ini, saya harus minum dulu kopi terbaik kesukaan Hotman yang membuat saraf saya lancar berdebat. Aduh, enak banget. Oke, pertanyaan saya pertama adalah kepada Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI Kemenaker melalui Zoom. Tolong ditampilkan dulu grafis mengenai Perpu, ya. Di mana? Oke, Ibu Indah, menurut putusan MK, syarat mengeluarkan Perpu ada 3, ya. Kebutuhan mendesak dan juga misalnya kalau belum ada undang-undangnya, dan juga karena ada kekosongan hukum. Inilah 3 syarat untuk mengeluarkan Perpu menurut putusan MK. Menurut Ibu Indah, apakah ada syarat ini yang dipenuhi oleh
Perpu yang baru dikeluarkan ini? Ya, Pak Hotman, terima kasih. Selamat malam. Tentu ada. Itulah kenapa Perpu dikeluarkan. Yang pertama karena ada kondisi yang urgent, yang antara lain Indonesia membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terkait dengan jumlah angkatan kerja baru, pengangguran, dan juga pekerja buruh di sektor informal. Jadi menurut Ibu yang berikutnya mana? Adalah kebutuhan mendesak. Ada kebutuhan mendesak. Iya, kebutuhan mendesak. Karena tadi juga di awal acara ini juga kita dengar ada kondisi yang belum pasti, belum certain. Jadi di Indonesia perlu melakukan penguatan fundamental ekonomi nasional. Tapi kan ada undang-undang Cipta Kerja yang masih berlaku kata MK sampai November. Ya, tapi kan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja kan juga banyak mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan ya. Dan ditambah dengan kondisi yang uncertain itu, maka kami pandang perlu melakukan beberapa perbaikan. Nah, itulah maka kenapa dikeluarkan Perpu ini. Perpu ini juga dikeluarkan untuk mendorong pemerintah mengambil sikap agar kesempatan emas yang ada ini, di mana Indonesia ekonominya sedang nilainya sedang bagus ya, sedang positif, maka kiranya ini juga dapat terus kita pertahankan, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi terutama motivasinya ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa Perpu ini? Untuk kepentingan semua, kepentingan pekerja juga, pengusaha juga, kepentingan semua dong. Kalau begitu, minta dulu grafis yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Ya, grafis yang mengenai bahwa, ya. Pertanyaan saya Bu, di Perpu ini disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibatasi lagi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Ini untuk kepentingan siapa? Apakah ini bukankah ini merugikan buruh? Itu berita yang tidak benar, yang sudah kami luruskan dalam berbagai media. Namun izinkan saya juga menyampaikan jawabannya, sanggahannya. Jadi tidak benar kalau PKWT itu pekerja kontrak ya dapat dikontrak seumur hidup, itu tidak benar. Perpu ini tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan akan diatur lebih lanjut dalam PP, yaitu PP 35 tahun 2021. Ada dua jenis PKWT. Yang pertama PKWT berdasarkan jangka waktu, di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kemudian PKWT berdasarkan selesainya waktu suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Itu kan Perpu tahun 2001. Ini kan Perpu tahun 2002. Mana bisa dipakai lagi itu? Mana bisa dipakai peraturan pemerintah tahun 2021 karena induknya sudah diganti. Yang berlaku ini kan Perpu tahun 2022. Artinya PP tahun 2021 udah nggak bisa dipakai. Kebetulan saya sarjana hukum juga, Bu. Iya Pak, tapi Bapak mungkin belum sempat membaca. Perpu 2 ini tidak mengatur. Peraturan pemerintah tahun 2021 bukanlah peraturan pelaksana dari Perpu tahun 2022. Bagaimana lahir ibunya, lahir dulu baru anaknya. Bapak, Perpu 2 mulai berlaku dilakukan tanggal 30 Desember 2022. Ya, di pasal 184 dikatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu 2 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Kemudian yang kedua, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Oke, kalau gitu langsung aja saya tanya dulu kepada Ibu Mira, apa keberatan dari pihak buruh di sini? Benar nggak apa kata Ibu Indah itu? Yang pertama, ketika Perpu ini diterbitkan, pengusaha itu menyambut baik, sedangkan pekerja buruh menolak. Artinya terjawab tuh, Perpu Cipta Kerja untuk siapa? Ya untuk pengusaha, untuk pemodal. Untuk pengusaha? Pasti. Ya, karena ada penolakan dari pekerja buruh. Lalu yang kedua yang kami soroti adalah, ini kami menyesalkan lah, mohon maaf nih Mbak Irma, ini kan sebenarnya ada kelalaian dari pemerintah dan DPR RI, sudah dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Ini kan baru judicial GR-nya tuh formil, belum ke material, dikasih waktu sama MK 2 tahun.
Kenapa waktu 2 tahun itu nggak dilakukan secara baik oleh pemerintah DPR untuk memperbaiki? Itu yang kami soroti juga. Oke, saya mau tanya dulu. Ini ada beberapa, ada 6 butir ini yang dianggap merugikan buruh. Terutama tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Gampang merekrutnya. Mudah sekali untuk direkrut. Apalagi? Yang kedua tentang kontrak yang tadi Bu Indah sampaikan, itu kan menjadi 5 tahun yang seharusnya kemarin pada saat Undang-Undang 13 tahun 2003 dibatasi 3 tahun. Kenapa kawan-kawan menyatakan bahwasanya bisa seumur hidup? Kan diperpanjang terus-menerus, nggak ada kepastian dia mendapatkan pekerjaan secara tetap. 2, yang ketiga? Yang ketiga terkait dengan upah. Upah minimum ini elemen pembentuknya ada komponen untuk perhitungannya pertumbuhan ekonomi, pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi plus nilai koefisiensial tertentu. Ini nggak jelas nih yang koefisiensial tertentunya. Itu yang kami soroti. Indeks tertentu nggak jelas. Indeks tertentunya nggak jelas. Ketiga, keempat. Lalu yang ketiga adalah hilangnya jaminan sosial. Bisa jadi. Kenapa bisa hilang jaminan sosial? Karena kan kontrak-kontrak terus gitu loh. Outsourcing, gimana mau dapat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan? Itu menjadi ada ketidakpastian untuk mendapatkan jaminan sosial. Jadi ada 3 nih Bang. Ketidakpastian untuk mendapatkan upah, ketidakpastian mendapatkan jaminan sosial, ketidakpastian mendapatkan pekerjaan layak. Jadi menurut Ibu Mira, benar-benar ini adalah untuk kepentingan pengusaha. Dari awal pengusaha sudah setuju dan pekerja menolak, ya artinya untuk pengusaha, untuk dari modal. Segi substansi jelas-jelas merugikan. Pasti, sangat merugikan. Pastilah. Sekarang ini kalau dibalikin lagi kepada PP yang lucu nih, PP 34, 35, 36, 37, itu kan kita juga nolak bagian materi isi Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ini dimasukin lagi? Kenapa itu masih berlaku dalam Perpu loh? Ini kontradiktif, nanti Pak Bang Marwar yang akan menjelaskan bagaimana kontradiksi antara pada saat pasal penutup bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tidak berlaku karena keberadaan Perpu. Tapi satu sisi pasal yang lain menyampaikan bahwasannya PP-nya masih berlaku, kan cantolan untuk ada PP undang-undang dong. Kenapa Perpu bilang tidak berlaku lagi Undang-Undang Cipta Kerja tapi PP-nya masih berlaku? Itu aneh. Oke. Kita istirahat dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Pertanyaan berikutnya kepada tulang kita, Bapak Marwarar Siahaan, mantan Hakim MK Mahkamah Konstitusi. Bapak telah melihat tadi pro dan kontra. Apakah menurut Bapak sebagai ahli Mahkamah Konstitusi, pembuatan Perpu Cipta Kerja ini bertentangan nggak dengan konstitusi atau bertentangan nggak dengan putusan MK? Dan akibat hukumnya apa kalau bertentangan? Ya, jadi memang ini merupakan sesuatu hal yang agak sulit bagi kita memahami bahwa Perpu ini di satu sisi dia bisa menimbulkan suatu persoalan atau problem dalam balance of power ketika negara kita berdasarkan konstitusi melakukan separation of power tetapi dengan check and balance di mana kekuasaan yang satu dengan yang lain saling melakukan pengawasan. Ketika MK sudah mengeluarkan putusan yang di dalam konstitusi disebutkan jelas bahwa dia final and binding, seharusnya adresat putusan di sini dalam hal ini pemerintah maupun DPR sebagai alamat putusan MK itu harus melakukan implementasi terhadap putusan itu dulu. Poin yang terpenting dari putusan MK itu tentu karena memang dikatakan meaningful participation daripada kurang partisipasi rakyat. Ya, dari rakyat yang memiliki kepentingan ini belum ditampung, itu kira-kira begitu anunya. Malah keluar lagi Perpu yang total malah. Tetapi kemudian ketika ini belum dilaksanakan, dengan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan sendirinya tidak ada lagi, dia hilang objek daripada putusan MK sudah hilang. Tetapi sekarang di dalam beberapa hal dinyatakan bahwa peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku dan sepanjang tidak bertentangan termasuk peraturan pelaksanaan tadi. Ini merupakan sesuatu yang kontradiksi interminis sebenarnya.
Artinya secara logika hukum berantakan. Bertentangan dengan. Ya, berantakan lagi. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menimbulkan sesuatu ketidakpastian. Ya. Barangkali kalau saya bisa mengatakan MK sebagai suatu organ konstitusi yang putusannya mempunyai kekuatan final and binding seharusnya dipatuhi oleh alamat-alamat dan seluruh stakeholder di dalam negara, ternyata bertentangan pula dengan sumpah jabatan bahwa mematuhi konstitusi juga harus melaksanakan putusan MK karena dia adalah final and binding dan harus dilaksanakan. Jadi menurut Bapak, Perpu ini benar-benar bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK? Paling tidak dengan putusan MK sebagai bagian dari konstitusi sudah bertentangan karena dia menyatakan Undang-Undang Nomor 2 tidak ada lagi ketika tugas untuk melakukan putusan MK itu adalah memperbaiki Undang-Undang Nomor 2. Ya. Jadi ini objeknya tidak ada lagi. Ini seperti bermain silat lah, kita mengelak sehingga kemudian memukul angin kawan di depan. Kalau memang bertentangan dengan putusan MK, apakah Perpu ini cacat hukum? Oleh karenanya tidak berlaku? Kalau dari sisi konstitusi saya katakan tadi bahwa suatu hukum darurat yang diangkat terhadap sesuatu soal seperti ini pada waktu momentumnya belum tepat, tentu tugas DPR untuk menilai apakah ini merupakan sesuatu yang cacat atau tidak. Terima kasih. Sekarang kita ke DPR, Ibu Irma Suryani. Tugas DPR yang menilai. Tadi ahli konstitusi mengatakan ini cacat hukum. Menurut DPR gimana, Ibu Irma? DPR kan begini Bang, DPR tuh belum menerima. Ya, Perpu ini belum sampai ke DPR, itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan menerima atau menolak. Secara pribadi analisa Ibu sebagai anggota DPR? Kami, karena ini nanti diputuskan oleh fraksi, kita di Komisi 9, tadi baru hari ini kita ketemu dengan Menaker. Dan saya sebagai salah satu wakil ya, saya bisa bilang bahwa saya sebagai buruh, mempertanyakan semua apa yang menjadi keberatan buruh. Dan itu kita sampaikan kepada Menaker karena beliau adalah speaker pemerintah, maka beliau harus menyampaikan kepada DPR ya terkait hal-hal yang memang ditolak oleh buruh. Nah, tapi tadi faktanya ketika kita RDP dengan Bu Menteri, semua keberatan-keberatan yang disampaikan oleh buruh itu dijawab oleh Menaker tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh buruh. Artinya jawaban oleh Menaker, contoh misalnya soal outsourcing misalnya. Outsource itu ternyata tidak sama seperti yang disampaikan buruh. Jadi jawaban Bu Menteri. Sehingga semua jawaban-jawaban yang sudah disampaikan Bu Menteri kepada DPR itu kita inventarisir Bang. Dan kita mengawal sampai dengan keluarnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Karena di situ inti dari kerja Komisi 9. Tapi pertanyaan pertama tolong Ibu jawab. Kenapa dengan Perpu, kenapa bukan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang disempurnakan? Ya, karena pesan dari putusan konstitusi adalah dibuat tidak sesuai dengan cara membuat undang-undang. Kenapa bukan undang-undang itu yang disempurnakan? Kenapa justru sebaliknya dibuat secara otoriter oleh Presiden Perpu? Saya kira Presiden tidak otoriter ya, karena begini. Bertentangan nggak dengan putusan konstitusi tadi, MK? Kalau menurut beliau itu, saya nggak tahu tadi bertentangan atau tidak. Tapi kalau menurut saya tidak bertentangan. Karena Presiden berhak mengeluarkan Perpu. Dan DPR juga berhak nanti menolak atau menerima Perpu. Jadi nggak ada masalah, kita akan lihat isi dari Perpu ini apa. Nah sekarang masalahnya, begini, kan kawan-kawan buruh ini belum melihat secara benar isi dari Perpu tersebut. Kalau yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja tadi siang di DPR, semua yang semua yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh keberatan-keberatan tersebut dijawab oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa itu semua tidak menjadi persoalan. Apa jawaban Ibu Dirjen atau Ibu Menteri sudah pasti benar?
persoalannya nih Bang, bukan soal benar atau tidak benar, tapi menurut kami di Komisi 9, semua yang kami pertanyakan dijawab sesuai dengan pertanggungjawaban Menteri sebagai Menteri Tenaga Kerja. Dan itu akan kami kawal sampai keluarnya peraturan pemerintah dan peraturan Menteri. Itu tugas kami di Komisi 9. Soal bagaimana nanti DPR menerima atau menolak itu kembali kepada fraksi. Kami tidak bisa melakukan itu. Terima kasih. Sekarang ke Pak Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP dari Istana nih, ya. Kenapa Perpu? Kenapa bukan Undang-Undang Cipta Kerja aja yang disempurnakan? Bang Hotman, pertama kita perlu sampaikan Perpu itulah hak subjektifnya Presiden. Presiden sesuai dengan jabatannya berdasarkan regulasi dan konstitusi, dia mempunyai kewenangan mengeluarkan Perpu. Oke, itu udah kita pahami bersama. Nah, apa alasannya mengeluarkan Perpu? Itulah hak subjektif. Nanti itu akan kan tadi udah dijelaskan ada 3 item yang dikategorikan hal ihwal yang mendesak. Yaitu apa? Ya, tadi kan udah dijelaskan. Coba Bapak yang jelasin apa? Ya, pertama kekosongan hukum. Kekosongan hukum. Yang kedua ya juga tapi kan nggak kosong hukumnya, masih berlaku sampai November Undang-Undang Cipta Kerja. Balik lagi ke Undang-Undang Cipta Kerja. Tunggu dulu Bang. Kekosongan hukum. Undang-undang masih, tapi kan peraturan pelaksananya terhadap teknis-teknis dari apa yang harus dilakukan terhadap kebutuhan yang ada itu kan belum. Ya tinggal bikin aja peraturan pelaksanaannya. Ya. Tadi ada keputusan MK kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Nah, Bang Hotman ini kan pengusaha. Ya, ketika pengusaha ingin melakukan investasi, tidak ada suatu kepastian. Nah, bagaimana dari pengusaha itu melihatnya? Jadi Bapak mengatakan memang ini motivasi utama adalah untuk melindungi pengusaha. Bukan hanya itu. Artinya kita butuh kepastian dalam hal kita pertama ingin mendapatkan investasi untuk mengelola pembangunan ini. Ini agak sulit memang, nanti kita akan bisa melihatnya. Kalau kita benturkan adanya kemudahan investasi dengan penyerapan tenaga kerja, pelindungan tenaga kerja itu agak susah. Gitu. Nah, jangan kita benturkan itu. Untuk kita ke depan itu melihat pemerintah ini mempunyai kewajiban memang mensejahterakan rakyatnya. Melakukan pembangunan, itu tugas pemerintah, siapapun presidennya. Tapi kan caranya bagaimana? Dengan melihat tadi item-item tadi itu, hampir semuanya yang di hal baru di Perpu itu adalah menguntungkan pengusaha. Enggak begitu cara berpikirnya. Bukan. Yang benar yang mana dong? Ya, ini buat semuanya, kita ini buat bagaimana misalnya pembangunan itu bisa berjalan. Kesejahteraan rakyat itu bisa terkendali. Penyerapan tenaga kerja itu bisa juga berjalan. Bang Hotman, setiap tahun pencari kerja itu luar biasa, hampir 10 juta. Apalagi nanti ke depan kita bonus demografi. Artinya dunia usaha harus dikasih iklim yang bagus agar bisa menampung begitu? Bukan juga. Orang untuk melakukan kebutuhan hidupnya itu kan harus dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah. Ya caranya apa? Ya mendatangkan investasi, melakukan peningkatan terhadap UMKM, mengelola sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Ini dikerjakan oleh pemerintah. Oke, kalau gitu Ibu Mirah tadi udah membantah Ibu. Ternyata dia bilang enggak benar, itu enggak merugikan buruh. Apa jawaban Yang Ibu? pertama, saya mau menyampaikan ke Pak Ade dulu nih, bahwa kalau kayak gitu keterangannya, penjelasannya dari Istana, berarti nggak cocok Perpu Cipta Kerja, cocoknya Perpu Cipta Investasi, cocoknya. Ini yang saya bilang. Satu. Yang kedua, kenyataan yang kami hadapi sehari-hari kami advokasi, para pengusaha-pengusaha itu ngomongnya nih ke para pekerja buruh yang kami advokasi, mereka pagi kerja, sorenya di PHK, ini gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa itu? Ya gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja kemudian untuk mem-PHK orang. Kalau dikatakan bahwa ini untuk kawan-kawan angkatan kerja, aneh. Pantesan untuk angkatan kerja. Orang ini gampang di PHK, nanti kan rekrut lagi gitu loh. Sekarang ini situasinya, kondisinya, kenyataan di lapangan begitu. Kawan-kawan buruh ini pagi bekerja, sorenya di PHK dengan sangat mudah. Bilangnya efisiensi perusahaan rugi. Dan itu pesangonnya ntar dulu gitu loh. Kemudian kawan-kawan yang kontrak yang begitu terus banyak sekali cepat
ininya, ritmenya dari kontrak yang cuma sehari lay worker atau juga sebulan, paling lama 6 bulan mereka dikontrak. Jadi menurut Ibu benar-benar Perpu ini merugikan buruh? Yes, sangat merugikan. Kita istirahat dulu, kita nanti kasih perdebatan kedua belah pihak. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Dan seperti biasa, Hotman selalu memulai diskusi dengan minum kopi kesukaan Hotman. Nggak ada duanya. Pak Ade dan Ibu Irma, Pak Ade dulu. Tadi Ibu Mira tadi mengatakan ini bukan Perpu Cipta Kerja, ini Perpu pengusaha, Perpu investasi. Katanya mau memperluas lapangan kerja. Nyatanya kalau kita lihat di TV, kalau tenaga kerja asing itu kadang-kadang masuk satu kapal ke Indonesia. Dan di sini memang di undang-undang ini dipermudah tenaga kerja asing, benar ya? Betul. Jadi apa tanggapan Bapak? Memang apakah sekarang ini memang periodenya untuk mempermudah semua bagi pengusaha atau bagaimana? Kita kalau memang itu ya akuin aja, gimana Pak? Asing begitu banyak masuk sekarang, apalagi dari Cina, bisa satu kapal induk. Kalau Bang Hotman lihatnya di medsos memang seperti itu. Ya. Tapi kalau Bang Hotman melihatnya secara umum ya, secara komprehensif, kita bisa melihat ya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu memang kita membutuhkan sebuah investasi. Ya. Apakah investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Memang kebijakan ini pahit bagi kita semua. Artinya Bapak mengakui memang. Tunggu dulu, saya jangan dulu potong, Bang. Investasi dulu paling utama. Jangan dulu, Bang. Oke. Memang kebijakan pemerintah untuk kedepannya ini memang pahit. Pahit. Sama seperti kita minum jamu, ya. Pahit, tapi mengakibatkan kita sehat. Nah, jangan dilihat hari ini, Bang, 1-2 tahun. Jadi sementara pahit bagi buruh gitu? Bukan sementara bagi buruh. Artinya kita harus melihat kondisi kita dalam proses melakukan pembangunan untuk kemajuan pembangunan kita. Oke. Ya, sama seperti pada saat awalnya periode Pak Jokowi membangun tol. Ya. Dicerca itu, untuk apa bangun tol? Buang-buang duit. Ya. Hari ini baru dirasakan. Oke. Abang pulang ke Siantar, coba berapa lama? Sekarang cepat kan? Nah, itu kan dinikmati hari ini. Nah, begitu juga mungkin hari ini pemerintah negara mengambil sebuah keputusan itu. Jadi artinya Bapak mengakui memang ini untuk sementara memang memberikan pro dan kontra. Memberikan kemudahan bagi pengusaha, tapi untuk tujuan baik gitu kan? Bukan kemudahan. Ini semua, maka tadi saya bilang jangan dibenturkan antara kemudahan berinvestasi dengan penyerapan lapangan kerja dan perlindungan kepada pekerja. Ya. Sejak dari tahun ke tahun ya lulusan pencari kerja ini bertambah, Bang. Ya. Nah, ini bagaimana memikirkannya? Kita jangan melihat dari asing gampang benar masuk sekarang. Bang, kontrak itu kan ada melihatnya. Oke, saya menginvestasi nih. Ikut tenaga kerja saya ya, sama kayak seperti abang lah, pengusaha. Yang datang itu tenaga kerja kasar, sebentar. Pak Ade. Tunggu dulu. Yang datang itu tenaga kerja kasar. Asing, maksudnya asing. Dari asing. Bentar. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan oleh anak bangsa kita. Gimana, Bu? Gimana, bentar, begini. Ini ada kekeliruan. Ya. Di undang-undang sudah dijelaskan tenaga kerja asing itu hanya boleh 20% dari seluruh seluruh pekerja di satu perusahaan. Itu udah jelas loh. Undang-undang. Dan kami Komisi 9 sudah melakukan sidak ke beberapa perusahaan yang dituduh ya membawa tenaga kerja Cina itu banyak. Ternyata itu semua hoax. Virtual Dragon. Tetapi ada benarnya ketika misalnya yang dibilang Mira tadi, positioning yang harusnya itu diisi oleh orang Indonesia ternyata diisi oleh orang asing itu masih ada. Tapi Bu Mira harus paham bahwa yang melakukan itu adalah Pemda, bukan pusat. Pemdanya hengki-pengki nih. Nah itu ya satu. Nah yang kedua, terkait tadi Bu Mira kan bicara soal jam sostek yang katanya tidak ada kepastian. Kita harus baca regulasi jam sostek itu bahwa seluruh tenaga ahli daya, PKWT atau karyawan tetap, dan seluruhnya itu harus ikut
jaminan kebijakan sosial, nggak ada yang nggak ikut. Cakep undang-undangnya. Sebentar. Itu semuanya sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan PKWT seumur hidup melalui PP 35 itu sudah dinyatakan 5 tahun maksimal. Bisa diperpanjang? Enggak, di situ tidak. Maksimal 5 tahun. Kalau setelah 5 tahun maka dia akan jadi karyawan tetap. Ini saya baca loh ya, ini PP-nya. Dan kemudian di Undang-Undang 13 juga dinyatakan 5 tahun, sama sebenarnya dengan PP. Sama dengan PP. Undang-Undang 13 3 tahun. Iya, sama dengan PP sebenarnya, Mbak. Jadi itu ada mislah informasi. Nah, tadi Irwan bilang salah juga, Wan. Harusnya begini. Investasi itu akan menimbulkan lapangan pekerjaan. Kita butuh lapangan pekerjaan. Kawan-kawan buruh juga nggak boleh hanya melihat kondisi yang buruh yang sudah bekerja saja. Kita ini memasuki bonus demografi, di mana lapangan pekerjaan, di mana pekerja muda itu sangat banyak, sementara yang pensiun sedikit. Nah, ini menjadi PR pemerintah dan ini juga menjadi salah satu situasi mendesak, ya, selain side effect pandemi kalau menurut saya. Nah, yang ketiga, ini adalah tahun politik. Makanya saya bilang, walaupun saya di DPR, saya harus mengakui bahwa DPR juga harus melihat ini sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Karena jangan juga bicara pilpres, pileg gitu ya, pilkada, jangan itu aja. Undang-undang yang memang harus diselesaikan, ayo kita selesaikan. Sebenarnya Bang, antara pemerintah, ya makanya saya bilang, DPR dan pemerintah harus duduk bersama. Berarti ada kelalaian ya Mbak Irma ya? Nggak bisa juga dinyatakan bahwa pemerintah salah atau DPR benar, atau sebaliknya. Deadline-nya DPR untuk yes or no sama Perpu ini kapan deadline? Insya Allah minggu-minggu ini, kalau Perpu itu sudah masuk ke DPR, maka kita akan ambil keputusan. Kira-kira berapa lama lagi? 1 mingguan lah Bang. 1 mingguan lagi. Jadi nasib Perpu ini bakal kira-kira 1-2 minggu lagi bakal jelas. Insya Allah. Ibu Indah, Ibu Dirjen, benar nggak apa kata Ibu Mira tadi? Emang ini bukan Perpu Ciptaker, ini Perpu pengusaha, Perpu investasi. Cipta investasi. Ya, Cipta investasi. Dan juga sepertinya tadi Pak Ade juga dari KSP mengatakan seperti itu. Sepertinya. Gimana menurut Ibu Indah? Menyimpulkan Bang Hotman ini. Suatu regulasi hanya berpihak satu pihak. Perpu ini lahir justru untuk melindungi pekerja atau buruh, kemudian menjamin keberlangsungan usaha atau sustainability-nya gitu. Jadi tadi Bu Mira juga bilang investasi tidak bisa menciptakan lapangan kerja ya. Oh, bisa Bu Mira. Investasi juga jangan cuma dibayangkan investasi luar negeri, tapi juga investasi dalam negeri. Itu juga patut dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya memang memahami Perpu ini tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa hanya sekali mungkin dibaca ya. Harus didiskusikan baik-baik dan jangan terlalu baca nih kayaknya. Kita udah punya sandingannya nih, udah ada dari aspek Indonesia. Ibu punya Ibu kurang baca. Sudah kita kirim ke Presiden RI Pak Jokowi. Jadi Ibu udah baca benar. Udah baca, udah kita kaji secara mendalam. Dan hampir isinya copy paste. Itulah kenapa Bang Hotma kita sama-sama terus melakukan sosialisasi termasuk kepada teman-teman buruh dan media sudah kami lakukan, tapi akan terus kami lakukan untuk memahami betul substansi dari Perpu ini dan juga menyatakan hal yang tidak benar, yang hoax itu harus kita luruskan jawabannya. Termasuk tadi isu PKWT itu barang jadi. Seharusnya ketika Perpu belum jadi itu harus disampaikan, dirumuskan bersama-sama. 3 lawan 1. Sepertinya apa kata Ibu itu nggak benar, katanya seolah-olah hoax. Enggak lah. Anda belum baca Perpu katanya. Sudah, coba gimana jawabannya? Yang pertama kami sudah menyandingkan, sudah mengkaji isi Perpu tersebut. Dan isinya copy paste, adalah perubahan-perubahan sedikit saja. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu tersebut, hanya sedikit-sedikit perubahan itu. Saya udah baca dan kita udah bikin kajian dan sudah kita kirimkan kepada Presiden RI Pak Joko Widodo. Kepada DPR RI kita menyampaikan juga, sudah ada surat yang dikirim, sudah. Di mata Anda kenapa kalau itu mirip-mirip copy paste, kenapa harus dengan Perpu? Ya, mungkin ini pendesakan dari para pemodal mungkin. Desakan dari para pemodal. Wah, bisa marah lagi di Pak Adi nanti. Enggak lah, ngapain marah? Gimana Pak Marwar? Jadi barangkali kalau saya perhatikan ini, bahwa ada suatu kelupaan bahwa proses sama penting dengan hasil. Tapi tampaknya pembuat undang-undang melihat
hasil itu lebih penting dari proses. Padahal di satu sisi pemerintah sudah memperbaiki salah satu pesan daripada MK ketika dikritik adanya Omnibus Law. Tidak ada metode Omnibus Law di dalam Undang-Undang P3. Kemudian diperbaiki Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022 yang mengadopsi Omnibus Law. Nah, ketika ini boleh, kenapa ketika masih waktu ada, kita langsung loncat pemikiran keadaan sudah genting. Padahal masih ada 10 bulan lagi. Masih ada. Dan selama beberapa puluh bulan waktu sebelumnya masih ada. Kenapa terus meloncat sehingga yang disebutkan partisipasi. Apa yang dikatakan sebenarnya kalau dijembatani. Kalau hanya jarak waktu atau jangka waktu yang dipermasalahkan buruh dengan pengusaha. Tidak bisakah itu dijembatani dengan partisipasi publik yang dikatakan oleh putusan MK itu. Sehingga misalnya tanpa mengeluarkan perpu bisa dicapai. Jadi Anda mengatakan putusan MK itu benar-benar dicuekin gitu? Satu, mengenai partisipasi publik. Sehingga meloncat langsung kepada perpu. Tetapi dalam soal metode, dalam pembuatan undang-undang, dilaksanakan dalam revisi Undang-Undang UP3 tentang Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Metode Omnibus sudah diadopsi. Oke. Kita istirahat lagi. Ketemu lagi setelah yang berikut ini untuk kesimpulan daripada masing-masing narasumber. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room segmen terakhir. Tadi ada pertanyaan satu yang terlupakan. Ibu Mira, katanya bakal ada demo besar-besaran dari buruh tanggal 14 Januari. Benar itu? 14 Januari ke Istana Negara. Itu buruh dari mana aja tuh? KSPI, Konfederasi Serikat Kira-kira berapa ribu orang? Kalau di atas kertas sih sekitar 50.000 orang. Sekitar 50.000 orang, itu dari wilayah Jabodetabek? Jabodetabek. Ibu termasuk itunya? Sepertinya begitu. Sudah dapat izin belum? Sudah dong. Oke. Kita nggak perlu izin, cuma pemberitahuan aja lah. Jadi tanggal 14 bakal ada demo besar-besaran? Di istana. Ibu Irma, ibu kan dari Partai Nasdem ya? Ya, Nasdem ya? Betul. Yang ambisi nanti mencalonkan presiden juga ya? Oke, kira-kira berani nggak DPR ini menolak perpu ini? Saya kira menolak atau tidak menolak itu kan kita harus baca dulu. Makanya kan belum sampai. Feeling ibu gimana? Suara-suara di DPR? Nggak boleh pakai feeling, nanti jadi kegaduhan baru. Saya cuma mau bilang begini, Bang. Sebaiknya kawan-kawan buruh ya, kita yang harus kita obrolin dengan pemerintah dan DPR itu adalah turunan dari perpu ini. Ya, turunannya itu apa saja, kemudian kalau kira-kira yang turunan-turunan dari perpu ini memang baik ya kita dukung, kalau kemudian turunan-turunan perpu ini jelek ya kita tolak. Itu yang pertama. Jadi, dan kita bisa demo, kita bisa lakukan demo. Jadi buruh dan DPR Komisi 9 akan mengawal turunan-turunan ini. Sepertinya ibu sudah mengarah bahwa ini bakal disetujui DPR perpu ini. Sepertinya dari tadi suara ibu begitu. Dan saya juga dari tadi seolah-olah Bang Hotman ini bukannya sebagai host yang harusnya adil, tapi mojok-mojokin terus. Nah ini juga nggak bener gitu loh. Kita harus fair. Sebagai host mestinya Bang Hotman jangan menjurus. Harusnya memfasilitasi kami dengan... Aku kan cuma bertanya. Tapi kan bertanyanya tendensius. Ya habis 3 lawan 1 gimana dong Bu? Enggak, saya sama Mira, saya sama-sama buruh. Oke, jadi kira-kira... Kami sudah komunikasi sebelum masuk ke sini. Kasih clue, kira-kira bakal gol ya di DPR. Bakal mensahkan perpu ini. Feeling ibu. Apa? Analisa ibu lah. Belum tentu. Belum tentu. Oke, kalau gitu. Sekarang Pak Ade gimana? Jadi menurut dari KSP tetap bahwa memang perpu ini pantas disahkan. Ini biar gua netral nih. Ya, pantas disahkan. Ya, pemerintah kan sudah menyerahkan kepada presiden ya. Ya. Nanti tinggal kita menunggu pembahasan dari presiden. Apakah menolak atau menerima gitu. Kita tunggu saja Bang. Nggak usah pakai perkira-kiraan Bang. Begitu? Iya. Kan secara hukumnya begitu.
Tapi dengan suara yang mayoritas mendukung Pak Jokowi, menurut analisa Bapak pasti gol ya? Nggak bisa ngira-ngira juga, Bang. Nggak bisa ngira-ngira? Karena DPR itu adalah lembaga yang kita hormati ya sebagai satu institusi resmi legislatif gitu. Oke, Ibu Indah, Ibu Dirjan, tolong dulu kasih clue apa pointer-pointer di Perpu ini yang menurut Ibu melindungi buruh. Ya, pertama adalah soal outsourcing ya. Kalau dulu di UCK tidak diatur, tapi di Perpu ini diatur, mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan ya untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan. Ini kita berdasarkan serap aspirasi publik yang kami lakukan. Jadi outsourcing akan diatur dan lebih detailnya nanti akan kami masukkan dalam PP ya, yaitu revisi PP 35 2021. Kemudian yang kedua adalah mengenai upah minimum. Upah minimum kami sudah mendengar juga aspirasi dari teman-teman serikat pekerja buruh juga dan pengusaha. Kita buat suatu formula yang win-win solution. Kita menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan 3 variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks-indeks tertentu. Kemudian yang berikutnya juga berdasarkan serap aspirasi, kami juga memperbaiki terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian kami juga melakukan penegasan. Dalam Perpu ini ada penegasan kewajiban penggunaan atau implementasi dari struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas bagi pekerja buruh yang masa kerjanya 1 tahun ke atas. Ini sudah ada ditegaskan lagi di Perpu ini. Kemudian juga ada perbaikan rujukan ayat dalam pasal 84 terkait penggunaan waktu istirahat dan juga terkait manfaat program JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ibu sudah banyak pasal-pasal yang memang benar-benar untuk kepentingan buruh ya? Oh iya tentu, ini Perpu ini jadi, memang tujuannya sekali lagi saya udah netralkan, ini saya kasih kesempatan nih ya. Jadi sekarang yang memastikan perlindungan bagi pekerja buruh dan juga keberlangsungan usaha. Ibu Mira dari tadi tidak setuju, jawab dong. Jadi gini, kan ini bolanya sekarang sudah di DPR nih. Bolanya, ya DPR menolak atau menyetujui. Saya sih sangat berharap DPR menolak Perpu. Karena jangan hanya karena mengakali atas perintah MK bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, dikeluarkan Perpu. Jangan kayak gitu. Kan ini dikasih waktu. Kemudian dikeluarkan Perpu. Ini kan akal-akalan kalau menurut saya. Tapi itu kan hanya mekanisme. Ini kalau disetujui, itu akan jadi undang-undang. Berarti artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi permanen nih gitu. Berarti antara putusan MK dengan yang nanti Perpu itu ya seperti yang Bang Marwar sampaikan, ini acak-acakan gitu. Ada 2 pertanyaan kepada Pak Marwar. Apakah Perpu digugat di Mahkamah Konstitusi? Kalau dia masih Perpu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti Perpu ini telah disahkan oleh DPR. Apa Bapak melihat bakal digugat lagi di Mahkamah Konstitusi? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, kita berharap sih ada semacam kompromi lah ya. Satu sisi, kalau saya melihat sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendengar stakeholder semua di undang-undang ini, untuk bisa memperbaiki, mencapai tujuan, baik tujuan pemerintah untuk mengundang investor maupun buruh untuk melihat hak-haknya. Oleh karena itu saya berharap sekali jangan dibawa ke MK lah. MK itu sudah dilemahkan betul dengan apa yang dikatakan deprivation of position of the justice of the Constitutional Court. Artinya apa itu? Artinya dipecat hakim konstitusi without due process of law. Itu sudah independence of the judiciary itu sudah rontok itu. Jadi tolong dijawab lagi. Perpu bisa nggak digugat di MK? Ya kalau secara pengalaman jurisprudensi sudah pernah terjadi. Sudah pernah. Tetapi begitu dia diterima atau disahkan atau ditolak oleh DPR, dia kan menjadi kehilangan objek kan. Nah, jadi tidak perlu dia menempuh itu. Nunggu aja sampai undang-undang baru gugat gitu. Tapi kita sarankan jalan tengah yang bagus itu. Lah DPR tolaklah itu, tidak diterima. Pertanyaan saya begini. Pak. Saya begini. Ini kan Perpu ini pada dasarnya tidak jauh beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan harus direvisi.
Artinya sampai November. Pertanyaannya begini, kalau nanti sampai disahkan oleh DPR, berarti kan menjadi undang-undang. Yang notabene adalah hampir sama dengan undang-undang yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Bapak, karena hampir sama objeknya, sama wujudnya, kalau nanti Perpu ini disahkan menjadi undang-undang, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira bakal rontok lagi nggak? Ya kalau argumennya dan bukti-buktinya sama dan diterima oleh MK, ya bakal seperti putusan yang nomor 90 berapa itu 91. Bang Muara, sorry ya, saya mau sampaikan juga sama Abang ya, bahwa Abang juga harus pertimbangkan yang namanya peraturan pemerintah turunannya. Nggak bisa hanya lihat di situ saja. Turunan PP turunannya juga harus dilihat manfaatnya. Menurut saya itu tidak penting menyangkal juga. kalau manfaat. Yang diminta MK adalah partisipasi publik. Ya, nah harusnya yang kita dorong itu. Kan saya tadi mengatakan begitu. Kalau kita dorong kemana-mana akhirnya jadi blunder. Jadi bagaimana lagi sudah Perpu kan kehilangan objek. Tadi siang saya sudah menyatakan itu kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Minta partisipasi publik dan Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan kepada DPR Komisi 9 bahwa mereka sudah melakukan partisipasi publik itu. Kami Komisi 9 tinggal menuntut Bu Dirjen untuk yang namanya PP harus libatkan SP dan SB untuk pembuatannya. Dan kalau itu dilakukan menurut saya nggak akan ada kegaduhan, tapi benar-benar loh ya yang namanya Kementerian Tenaga Kerja jangan lagi nanti hengki-pengki lagi sehingga kawan-kawan buruh tercederai lagi karena mereka nggak percaya dengan PP ini benar-benar bagus atau tidak bagus. Ibu Indah, Ibu Irma mengatakan bahwa meminta Ibu untuk melibatkan publik. Sebelum Perpu ini keluar, pemerintah udah melibatkan publik belum? Partisipasi publik? Sudah, kami lakukan partisipasi publik secara intens dan masif di 2022 dari awal tahun, baik melalui APBN kami, Kepnaker, melalui Satgas Percepatan Sosialisasi UCK, dan juga undangan-undangan dari Mabes Polri lewat Kapolda-Kapolda. Ada sejumlah daerah yang kami hadiri terus. Nah, berdasarkan sosialisasi dan serap aspirasi tersebut, kami catat dan kami jadikan bahan diskusi dengan kementerian lain. Terima kasih Bu Indah. Sekarang Ibu Mira. Katanya sudah melibatkan partisipasi publik. Kok Ibu ngomel melulu sih? Bukan ngomel melulu. Jadi yang benar nggak udah melibatkan publik? Makanya saya tadi awal mengingatkan, kita ini putusan MK itu baru PR-nya formil, belum ke material. Ini kan kita tergiring dengan Perpu ini, kita sudah masuk ke material. Sudah dilibatkan nih nggak partisipasi publik sebelum Perpu ini terbit? Harusnya Perpu itu melibatkan sebelum diterbitkan. Itu ada yang namanya Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional atau LKS. Ibu belum menjawab. Ibu Indah bilang sudah melibatkan partai publik. Sudah dilibatkan atau belum? Kalau itu sosialisasi. Kalau sosialisasi iya. Barangnya udah jadi. Sosialisasi ngapain? Maksud saya ini sebelum barang jadi. Gitu loh maksud saya. Sosialisasi. Oh, jadi Ibu Indah itu maksudnya sosialisasi. Iya. Padahal Mahkamah Konstitusi mengatakan sebelum lahir. Harusnya, sebelum lahir dilibatkan. Oke, kalau begitu. Gitu. Waktu sudah berakhir. Dan sebagai kesimpulannya adalah, satu, kita menunggu beberapa minggu lagi DPR apakah akan mensahkan Perpu ini atau tidak. Benar ya Ibu Irma ya? Yang kedua, kita juga menunggu setelah disahkan Perpu ini, apakah bakal grupnya Ibu Mira akan gugat di Mahkamah Konstitusi. Males kalau kayak gitu. Malas, jangan malas Bu. Kayak lingkaran setan aja muter lagi. Oke, jadi dua yang kita tunggu, dan oleh karenanya saya belum bisa memberikan kesimpulan apapun. Karena nanti Ibu Irma marah, takut saya dituduh memihak. Oke, demikianlah akhir dari acara diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang membahas yang hot. Ayo silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu. Metro TV